Birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua, antara lain dengan berbakti dan taat kepada mereka, di mana birrul walidain itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Allah sendiri telah memerintahkan kepada manusia agar mereka memuliakan dan menghormati ibu bapaknya. Bahkan Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwa birrul walidain itu sejajar atau sama dengan jihad fisabilillah, di mana diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad menyarankan kepada seorang sahabatnya agar lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada berperang. Selain itu, banyak keutamaan lain birrul walidain, yaitu merupakan amalan yang paling mulia dan menjadi sebab masuk surga. Berikut ada beberapa cara amalan menghormati orang tua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk birrul walidain. Saat orang tua kita disibukkan dengan dunia kerja, urusan rumah, dan banyak beban pikiran lainnya, sebagai wujud birrul walidain, kita bisa membantu sedikit pekerjaan rumah, seperti merapikan tempat tidur, menyapu, dan menyetrika. Walaupun hanya pekerjaan ringan, namun hal tersebut dapat membuat orang tua, terutama ibu kita, merasa senang dan meringankan bebannya. Mendoakan orang tua bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua telah meninggal dunia. Salah satu bentuk tanda bakti dari seorang anak yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kamu sedang berada jauh dari orang tua, sempatkanlah untuk mendoakan orang tuamu agar mereka selalu sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua kita diuji dengan sakitnya, maka di sanalah peran kita sebagai anak untuk merawat mereka. Kita harus menjaga dan merawatnya seperti yang mereka lakukan ketika kita kecil. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan mulia yang mencerminkan bahwasannya seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang akan menjadikan pahala menuju surga. Sangat besar kesempatan tersebut bagi seorang anak yang dengan ikhlas dan sabar dalam merawat orang tuanya yang sedang jatuh sakit. Pada saat bersama dengan orang tua, maka amalan yang dapat kita praktekkan selanjutnya adalah menempatkan orang tua di tempat yang lebih layak ketika berada di sebuah majelis. Ketika sedang berada dalam majelis, baik majelis ilmu, majelis diskusi, maupun majelis silaturahmi, hendaknya kita memposisikan orang tua pada posisi yang lebih layak. Tempatkan mereka di tempat yang misalnya lebih nyaman maupun lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kita memiliki rasa sopan santun kepadanya serta rasa hormat yang tinggi. Seperti halnya kita, orang tua juga hanya manusia biasa yang terkadang masih banyak kekurangan dan kesalahan, apalagi di umur mereka yang sudah jauh lebih tua daripada kita. Oleh sebab itu, sebagai bentuk bakti kita sebagai anak, kita wajib untuk mengingatkan dan memperbaiki pemahaman dan perbuatan orang tua kita yang kurang benar. Nah, itulah beberapa amalan untuk berbakti kepada orang tua yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekali-kali ya kamu durhaka kepada orang tua, ingat jasa-jasa yang telah diberikan. Karena durhaka kepada mereka akan mendatangkan azab yang nyata bagi kita. Lalu, sudahkah kamu berbakti kepada orang tuamu hari ini? Jika belum, yuk lakukan. Saking tingginya kedudukan orang tua dan besarnya hak-hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anaknya, kewajiban berbakti kepada mereka tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya. Sebagaimana dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu ikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu.
maka kuberikan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15. Nah, oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan nih bahwasannya wajib hukumnya untuk kita semua sebagai anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti hatinya atau perasaannya ya. Karena pada dasarnya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti mentoring pendidikan agama Islam terasa menyenangkan. Banyak wawasan dan pengetahuan baru mengenai agama Islam yang mungkin selama ini banyak menti yang belum mengetahuinya. Kegiatan selama mentoring juga sangat menarik dan tidak membosankan, sehingga dapat menambah pengalaman menti. Misalnya untuk kultum dan menjadi moderator. Kakak pembimbing juga sangat baik, bisa mengerti keadaan menti di rumah. Harapannya untuk ke depan agar mentoring bisa tetap menyenangkan dan dapat dibuat lebih menarik lagi.